Kita berdoa dulu ya. Ya. Bapa di dalam surga, selamat pagi. Kami bersyukur kami masih punya kesempatan untuk beribadah. Ini adalah ibadah online terakhir kami Tuhan. Rencananya bulan depan kami akan mulai bertatap muka kembali. Apapun ibadah yang kami lakukan, tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan membuat iman kami tetap teguh bertumbuh ke arah Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan sudah persiapkan seluruh yang bertugas pada hari ini. Kami minta juga urapan Tuhan turun ke atas mereka, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan urapi dan biarlah lawatan-Mu juga turun menjadi milik bagi semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tolong juga lindungi semua peralatan, jaringan internet, ruangan apapun yang kami gunakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami usir segala kuasa si jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya ibadah kami, mencuri firman Tuhan dan mencuri sukacita kami Tuhan, kami usir dalam nama Yesus, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudari kami yang belum bergabung. Kiranya Roh Kudus juga yang menggerakkan mereka, mengingatkan mereka Tuhan, supaya bisa bergabung bersama kami, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mempercaya kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita di pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan Tuhan. Pengorbanan-Mu sangat mulia di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih katakan dari awal lagu ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang
menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Kau. Bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama kami hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik kami sembah-Mu, Tuhan. Yang terbaik dari kami nyatakan kepadamu. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang setia. Oh, Kau Allah yang penuh kasih. Terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini kita lewati bersama Tuhan. Dia sudah menolong kita. Dia sudah menguatkan kita, memampukan kita di dalam segala hal yang kita hadapi. Baik
dalam bekerja, pelayanan, dan apapun. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami tak sanggup balaskan kebaikan-Mu Tuhan. Tapi hanyalah ini yang kami bisa nyatakan kepada Tuhan. Kami nyatakan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan Yesus dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak melihat rupa, tetapi Engkau melihat hati kami. Hati kami yang penuh untuk sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak Tuhan yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami rindu lebih lagi untuk merasakan lawatan Tuhan. Kami rindu ingin lebih lagi Tuhan untuk merasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami yang lemah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami yang mungkin di dalam keadaan kurang bersemangat, kami mendapatkan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga roh yang daripada Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhanlah Allah yang hebat. Karena Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami mau memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Gimana kabarnya pagi ini? Saya percaya kabar kita semua baik-baik saja ya. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan penuh sukacita daripada Tuhan. Amin. Amin. Semua bersukacita baik. Mari kita katakan kepada Tuhan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan yang selalu ada di dalam hati kita, Dia akan memenuhi kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mari katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari sama-sama menari buat Tuhan. Menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Babanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Katakan mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Babanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Sebabnya Tuhan, babanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya.
saya percaya sukacita daripada Tuhan sudah memenuhi dalam hidup kita, sudah memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala pujian sudah kita naikkan kepada Tuhan menjadi puji-pujian yang berbau harum di hadapan Tuhan, menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa dilayakan di pagi hari ini menghadap Tuhan. Kami sangat bersyukur kami bisa dilayakan di pagi hari ini untuk merasakan setiap kasih-Mu di dalam setiap hidup kami. Banyak hal yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, bahkan tak terhitung, sebab Engkau Allah yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami selalu yang terbaik. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam biar lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indah-Mu ya Tuhan, rancangan indah terjadi di dalam hidup kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu ya Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna,
Tuhan nyata dalam hidup. Mari katakan ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Yesus Tuhan, makasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, Yesus ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Serahkan kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang hidup di dalam hidup ini, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Kami mengucap syukur buat segala keberadaan kami saat ini. Karena kami tahu bagaimana kami ada pada saat ini. Apapun adanya kami pada saat ini, itu semua boleh terjadi karena kebaikan Tuhan ada dalam hidup ini. Karena itu, sekali lagi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau di pagi ini, kami semua anak-anak-mu boleh berkumpul bersama-sama, sekalipun kami melakukannya dalam ibadah online kami pun tetap mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan telah memperhatikan kami semua. Saatnya Bapa, kami ingin duduk diam untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin dinasehati oleh-Mu, bahkan kami mau ditegur oleh-Mu atas segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Berfirmanlah buat kami, ya Allah Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap selalu ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu, dan Bapa urapi hamba-Mu ini. Biar segala isi hati Tuhan boleh disampaikan di pagi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara semua. Apa kabarnya? Pasti baik-baik ya. Pasti luar biasa ya. Wah, anak saya juga ada nih. Saudara-saudara, hari ini tadi Ibu Lia udah katakan hari terakhir kita ibadah online. Minggu depan kita harapkan kita udah bisa ibadah onsite, ketemu muka seperti biasa. Karena pandemi kita udah mulai turun drastis banyak. Dan semoga kalau bisa setiap minggu-minggu ke depannya kita ibadah biasa. Karena jauh lebih enak, jauh lebih kusuk, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, baiklah, saya akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui sepanjang bulan Maret ini, tema besar dari Gereja Bethel Indonesia, kita akan berbicara tentang kesehatan tubuh. Dan untuk minggu ini, subtema yang diberikan kepada saya adalah membangun pola hidup sehat. Saya percaya semua hidupnya sudah sehat-sehat, dan semua pasti pengen hidup sehat-sehat. Amin ya saudara-saudara ya. Untuk itu mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk membahas tema kita bagaimana membangun pola hidup sehat. Kita buka dulu saudara dari kitab Roma.
Roma 12 ayatnya yang pertama saja. Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua ya. Roma 12 ayat pertama, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya ulangi sekali lagi ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara-saudara, nats yang kita baca ini adalah tulisan Rasul Paulus, firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Roma. Saat itu Rasul Paulus sedang menasihatkan kepada jemaat di Roma tentang persembahan yang benar, seperti dalam judul dalam perikop. Judulnya adalah persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu persembahan seperti apa sih? Nah, di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang persembahan yang benar sesungguhnya adalah mempersembahkan tubuh kita. Saya akan coba membahas lebih detail tentang nats firman Tuhan ini ya. Rasul Paulus di alinea pertama mengatakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Apa maksud Rasul Paulus menuliskan kata demi kemurahan Allah? Ada apa dalam kemurahan Allah? Apa yang dimaksudkan dengan kemurahan Allah? Saudara, di sini yang Rasul Paulus maksudkan dengan kata demi kemurahan Allah, itu sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus itu sendiri adalah kemurahan Allah. Tahunya dari mana? Iya, karena Allah telah memberikan Yesus kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk berkorban demi dosa umat manusia. Allah berikan Yesus untuk datang dalam dunia, putranya sendiri, untuk datang dalam dunia, untuk mati di atas kayu salib demi dosa manusia. Seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ firman Tuhan jelas sekali mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah bentuk kemurahan Allah. Inilah yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi Yesus Kristus yang telah Allah berikan kepada kita, demi pengorbanan Yesus di atas kayu salib kepada kita, demi apa yang Allah telah lakukan kepada kita, maka selanjutnya dikatakan apa? Aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya berpikir, saudara, kenapa Rasul Paulus harus mengatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Bukan tanpa alasan kalau Rasul Paulus ataupun firman Tuhan mengajarkan kita tentang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saya coba berpikir, kenapa Allah memerintahkan kita supaya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dalam pikiran saya ada dua alasan paling nggak kenapa kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nomor satu, saudara, ini berkaitan dengan Yesus Kristus sendiri. Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Yang Yesus korbankan apa? Dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, jiwa dan roh. Yesus sendiri, Yesus telah berikan kepada kita. Yesus telah memberikan yang terbaik dari segala apa yang dia punya, itu kepada umat manusia. Karena itu, Allah mau, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, supaya kita pun bisa mempersembahkan sesuatu yang sama kepada Allah. Binatang, kalau dalam perjanjian lama, seseorang yang hendak memberikan korban, persembahan kepada Allah, entah itu korban persembahan, korban syukur, entah penghapusan dosa, entah keselamatan, entah perdamaian dengan Allah, biasanya itu kan diberikan dengan binatang umpamanya korban lembu jantan,
korban apa kambing jantan, apa segala macam, itu binatang untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi Allah mau mengajarkan kepada kita, Allah telah berikan yang terbaik. Yesus Kristus sendiri, putra tunggalnya, tubuh jiwa roh Yesus telah diberikan untuk kita, keselamatan kita. Maka jauh lebih baik, jauh lebih berkenan kepada Tuhan kalau kita pun melakukan hal yang sama, mau memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu mungkin alasan pertama yang terlintas di otak saya. Lalu alasan yang kedua, kenapa harus tubuh? Gitu. Saya berpikir begini, kita memang tahu Allah tuh nggak pernah memberikan satu patokan, menetapkan satu angka atau satu nilai kepada umat manusia untuk memberikan persembahan kepadanya. Kalau dalam perjanjian lama, itu kan aturan-aturan yang Allah berikan lewat Musa. Kalau kamu mau mengadakan korban pengucapan syukur, umpamanya kamu akan mengadakan korban pendamaian dengan Allah, atau kamu ingin mengadakan korban keselamatan dengan Allah, kamu harus mempersembahkan 1 ekor domba jantan umpamanya itu. Saya berpikir begini, kehidupan manusia itu berbeda-beda. Ekonomi manusia berbeda-beda, kemampuan finansial manusia berbeda-beda. Kalau orang yang punya milik, kalau orang yang mampu, kalau orang yang finance-nya oke, mungkin dia mempersembahkan sesuatu seperti yang Allah tentukan pada perjanjian lama, memberikan 1 ekor domba jantan, mungkin dia bisa. Tapi coba, kalau orang yang sama sekali nggak memiliki apa-apa, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan apa yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, umpamanya walaupun itu hanya 1 ekor domba jantan. Kalau dia memang nggak punya apa-apa, bagaimana? Berarti kalau dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa mempersembahkan sesuatu dong kepada Tuhan. Allah, karena itu Allah memberitahu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang dimiliki oleh manusia itu apa? Tubuh ini. Setiap manusia pasti punya tubuh, pasti punya roh dan jiwa. Ini semua yang bisa kita berikan kepada Allah. Jadi Allah menuntut sesuatu, meminta sesuatu, persembahan sesuatu dari kita. Dari apa yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Allah nggak bilang, ingat ya, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada kita, kamu minimal sekali datang kasih cepeceng 100.000 atau kasih 1 juta gitu. Kalau orang yang punya uang mungkin oke-oke aja, tapi kalau enggak, berarti dia nggak bakal bisa memberikan persembahan sepanjang hidupnya. Bukan seperti itu. Tapi kalau Allah katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang benar kepada Allah, maka setiap manusia pasti akan mampu untuk memberikan persembahan yang baik kepada Allah. Ini artinya apa juga, saudara? Ini artinya kita manusia, semuanya itu berharga di mata Allah. Tubuhmu, rohmu, jiwamu begitu berharga di mata Allah. Kita mau pesek, kita mau mancung, berharga di mata Allah. Kita mau putih, kita mau hitam, berharga di mata Allah. Orang mau bilang kita jelek, kita tetap berharga di mata Allah. Kita mau kurus, kita mau jangkung, kita mau gendut, kita mau kurus, semuanya itu berharga di mata Allah. Itu akan menjadi satu persembahan yang layak di mata Allah. Ini loh, kenapa firman Tuhan katakan, kenapa Rasul Paulus mengajarkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Tubuh yang seperti apa? Rasul Paulus katakan, tubuh apa, persembahkan sebagai apa, mempersembahkan tubuh apa, persembahan yang hidup, tubuh yang hidup. Hidup itu ya seperti sekarang ini, kita dalam kondisi hidup, semasa masih ada di dunia ini, kita bisa bergerak, kita bisa bernyanyi, kita bisa melihat, kita bisa berpikir, kita bisa berperasaan, semuanya itu kita bisa persembahkan kepada Allah. Ini tubuh yang hidup. Bukan pada saat kita mati, kalau sudah mati tubuh kita udah mati, itu useless, nggak ada gunanya, udah nggak bisa buat apa-apa. Nah, saat-saat sekarang ini, semasa kita masih bernafas, semasa kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah. Apa yang kita persembahkan, segalanya yang ada. Suara kita persembahkan kepada Allah, suara kita naikkan untuk Allah. Mata kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, apapun yang kita bisa kerjakan
dalam hidup ini. Itu yang harus kita persembahkan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Kudus, pengertian kita kudus, itu pasti akan berkaitan dengan dosa. Kita tahu bahwa Allah sendiri itu adalah kudus. Dan sesuatu yang kudus, kita nggak mungkin dong memberikan sesuatu yang kudus, sesuatu yang berdosa kepada sesuatu yang kudus. Ini yang Allah inginkan adalah diri kita yang kudus. Tapi kita kan manusia berdosa, Pak. Kita kan pasti penuh dosa. Gimana kita bisa berikan kepada Allah? Iya, Allah bisa terima kita. Tapi bukan berarti Allah bisa menerima kita ketika kita hidup dalam lumpur dosa, dalam berkecimpung dalam dosa itu sendiri. Yang saya maksudkan umpamanya begini. Kita udah tahu berzina itu nggak baik. Kita ingin mempersembahkan tubuh diri kita kepada Tuhan. Tapi kita tetap aja hidup dalam perzinahan. Ini kan kita tetap aja hidup dalam lubang yang sama, lumpur yang sama, dan mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ini Allah nggak suka. Benar manusia ada dosanya dan sering jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti harus hidup di dalam dosa itu sendiri. Kita harus belajar untuk mempertahankan kekudusan dalam diri kita. Kalau kita itu mau menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang sejati kepada Tuhan. Dalam terjemahan lain, persembahan yang sejati itu dikatakan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ini loh saudara. Kenapa tubuh ini harus menjadi persembahan yang benar kepada Tuhan? Dan untuk menjadi tubuh, menjadi satu persembahan yang benar kepada Tuhan, ini akan berkaitan dengan bagaimana kita memelihara hidup ini sendiri, bagaimana kita menjaga hidup kita sendiri. Kalau boleh saya katakan, segala sesuatu yang bersangkutan dengan tubuh ini, kita bisa bagi dalam dua kategori. Kita harus menjaganya dalam dua kategori. Satu kategori itu berhubungan dengan Allah. Segala sesuatu yang dalam tubuh ini itu berkaitan dengan hal-hal yang rohani. Dan hal yang kedua itu yang saya maksudkan adalah berkaitan dengan tubuh kita sendiri. Hal apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membangun pola hidup sehat seperti tema yang dimaksudkan itu. Karena kita lagi berbicara tentang tubuh jasmani kita, maka kita akan membahas dan belajar tentang membangun pola hidup yang sehat berdasarkan tubuh jasmani kita. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita mau membangun pola hidup sehat dalam tubuh kita sendiri. Nomor satu, saudara, kita harus bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa kita harus bijaksana dalam melakukan segala sesuatu? Dalam segala hal, kita harus tetap bijaksana. Ini bukan karena mengajarkan kita supaya bijaksana memang kemauan kita. Bukan. Karena ketika kita hidup bijaksana, itu berarti kita sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu mau setiap anak-anaknya itu hidup selalu bijaksana. Firman Tuhan saya bacakan dalam Efesus 5 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya ulangi. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan sebenar-benarnya, dengan secara detil. Kita perhatikan dengan secara detil. Bagaimana kamu hidup. Apa yang kamu lakukan dalam hidup ini. Apa yang kamu perbuat dalam hidup ini. Apa yang telah kamu buat segalanya dalam hidup ini. Perhatikan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dalam hal apa yang harus kita perhatikan? Dalam hal apa? Dalam segala hal di kehidupan, dalam segala hal dalam kehidupan kita, seperti yang tadi saya sudah uraikan. Saya bagi dalam dua hal. Satu yang berkaitan dengan hal-hal rohani, yang satu berkaitan dengan hal-hal jasmani kita. Janganlah seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu apa sih? Orang bebal itu identik dengan orang bodoh. Identik, bahkan ada yang mengatakan orang bebal itu lebih parah dari orang bodoh. Orang bebal itu dikatakan juga orang yang lambat untuk mengerti.
Orang bebal itu dikatakan juga orang yang terkadang tahu sesuatu, mengerti sesuatu, tapi dia enggan, dia nggak mau melakukannya. Ini pun masuk orang bebal. Nah, biasanya apa yang dikerjakan oleh orang-orang bebal ini, semuanya itu sia-sia, semuanya endingnya itu nggak baik, nggak benar. Nah, Allah mau supaya hidup manusia itu jangan seperti orang bebal, melakukan sesuatu yang sia-sia, melakukan satu kebodohan, udah mengerti tentang sesuatu yang baik, mengerti tentang sesuatu yang benar, tetapi tetap aja nggak dilakukan. Ini orang bebal, dan Allah nggak mau kita melakukan hal itu. Allah mau hidup kita bijaksana. Kalau kita lagi bicara dengan lagi membahas tentang membangun pola hidup sehat, maka kita harus bijaksana dengan tubuh kita sendiri. Kita harus bijaksana dengan apa yang harus kita lakukan atas tubuh kita sendiri agar kita bisa membangun pola hidup sehat di dalam diri kita sendiri. Saudara, apa yang harus kita bijaksana dalam hal apa yang harus kita lakukan untuk membangun pola hidup sehat dalam tubuh sendiri? Saya coba baca, saudara. Saya coba lihat, cari. Tentu aja saya cari ini dalam buku-buku kesehatan, buku-buku dokter. Ternyata ada begitu banyak, saudara, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kita. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa berpengaruh dengan membangun pola hidup sehat tubuh kita. Nomor 1, saudara, pola makan. Pola makan aja itu mempengaruhi untuk menjadi hidup sehat, saudara. Yang dimaksudkan pola makan itu adalah waktu-waktu jam makan kita. Rupanya kita kalau makan itu harus tepat waktu, saudara. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ini nih harus kita lakukan, harus sesuai gitu. Jadi kalau memang pagi perut mesti diisi jam 8, sarapan ya isi jam 8 sarapan. Kalau jam 12 mesti harusnya makan, ya isi jam 12 makan. Kalau malam jam 6, jam 7 harus makan, ya isi makan. Jangan kita nunggu lapar dulu, baru makan. Nah, jam 12 belum lapar, nggak makan. Akhirnya dilewatin. Ini nggak baik menurut kedokteran. Menurut ilmu kesehatan, hal-hal seperti ini nggak baik. Dan hal-hal seperti ini banyak yang dilanggar, bukan dilanggar maksudnya, yang dilalaikan oleh orang-orang gitu. Jadi orang karena kesibukannya kerja biasanya, atau orang-orang toko jam siang jam-jamnya rame, atau orang yang suka kerjanya di luar kantor karena kesibukannya sono sini, akhirnya jam makan lewat. Tiap kali makan siang jam 2, jam 3, bablas bahkan jam 4. Nah, ini bisa mengganggu kesehatan. Kayak pagi juga, pagi nggak lapar, nggak usah makan. Ini pun nggak bagus menurut kedokteran. Tubuh kita itu tubuh yang teratur, perlu diisi sesuai dengan apa yang diperlukan. Ini pola makan aja nomor 1. Itu kita harus bijaksana. Harus bijaksana, pandai-pandai mengatur waktu makannya. Ini menurut ilmu kedokteran. Lalu bijaksana yang kedua, apa yang harus kita perhatikan supaya kita bisa membangun pola hidup sehat kita? Nomor 2, saudara, jenis makanan itu sendiri. Kalau jenis makanan mah nggak usah diajarin ya. Semua juga pasti tahu, ini makanan sehat, ini makanan yang nggak sehat, saudara. Saudara, semua makanan boleh dimakan, tapi apakah perlu atau enggak? Tapi enggak semua makanan itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik. Kita harus bijaksana dalam menentukan makanan kita. Jangan karena kita sukanya KFC, sukanya fast food, tiap hari kita makan fast food. Kita suka ayam goreng, tiap hari makan ayam goreng. Hal-hal seperti ini aja kita tuh perlu bijaksana, saudara. Karena memang banyak pengalaman tentang kita nggak bijaksana mengatur diri kita, apa yang kita asupkan ke dalam mulut, itu akhirnya menimbulkan penyakit. Saudara, belum lama ini teman saya cerita, Pak Wi, kesian, ini anak ini masih muda, dulu gedenya sama saya, tinggal di rumah sama saya, jadi rupanya itu keponakan udah kayak anak sendiri. Dia sekarang sakit, Pak Wi, kayaknya kena sakit kanker. Kalau menurut dokter ini kanker karena makanan. Jadi dia tuh hobinya tuh makannya tuh itu kayak Kentucky. Jadi tiap hari itu rata-rata makannya ayam boiler ya, boiler yang ayam yang besarnya itu diternak, yang disuntik.
tiap hari makan ayam seperti itu, akhirnya dia kena cancer. Dan memang saya ada baca beberapa buku kesehatan juga yang mengatakan kita tuh nggak bagus tuh. Sering-sering makan ayam seperti ini nggak bagus. Apalagi kalau sayapnya ya. Karena mereka suntik rata-rata di sayap. Itu sumber racun, sumber penyakit kimia yang masuk itu ke dalam badan kita penyebab kanker. Kasihan Pawi melintir-melintir. Saya mesti bagaimana, bawa gimana, mau berobat gimana, dia banyak tanya saya begitu. Saya saya tetap beritahu dokter apa atau pergi kemana atau gimana gitu. Nah, hal ini soal makanan, saudara. Kalau kita nggak bijaksana memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, itu jadi penyakit. Saudara tahu, hasil penelitian, orang Padang banyak diketemukan penyakit kanker, penyakit jantung koroner. Orang dari Padang sana banyak diketemukan penyakit jantung koroner. Karena apa? Karena mereka makannya santan terus. Makannya santan terus, itu kan makanan Padang kan ya gurih ya, enak ya. Saya juga suka. Tapi bukan berarti tiap hari harus kita makan. Ini loh, kita harus bijaksana dalam hal-hal seperti ini. Bukan berarti karena santan menimbulkan jantung koroner, lalu kita nggak boleh makan sama sekali. Nggak seperti itu. Bukan karena ayam boiler itu bisa menimbulkan kanker, kita nggak bisa makan sama sekali. Nggak boleh begitu. Tapi yang penting adalah sesuatu hal, kita harus bijaksana memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Kalau kita ingat waktu kecil aja, sekolah SD aja selalu diajarin makanan yang sehat apa? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Mungkin kalau anak-anak sekarang ditambahin 6 yang lebih sehat lagi, yang enak-enak itu yang model soft drink lah, model apa segala macam. 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang paling baik, yang paling benar. Kita mengatur segala makanan yang masuk dalam tubuh kita. Bijaksana yang kedua, bijaksana dalam mengatur makanan yang masuk dalam tubuh kita. Apalagi yang mempengaruhi kesehatan kita. Yang nomor 3, saudara, olahraga. Ternyata tubuh ini perlu olahraga. Tapi biasanya itu emak-emak tuh perempuan suka bilang, gua udah olahraga, udah nyapu, udah ngepel nih, udah ngelap-ngelap nih, udah ngegosok. Itu juga udah olahraga. Beda, saudara. Beda, itu bukan olahraga, itu kerja. Coba tanya dokter mana juga pasti bilang itu bukan olahraga. Olahraga memang diperlukan untuk tubuh. Dan ini juga penyakit semua manusia, termasuk saya. Sekarang kita suka males ya. Udah capek kerja suruh olahraga, lebih enak di goleran kali sambil nonton TV gitu. Olahraga itu perlu. Dan olahraga itu perlu kita adjust dengan diri kita. Dengan umur kita, dengan usia kita. Saudara, dulu waktu muda, saya ini senang ngebut. Kalau ngebut itu enak loh. Apalagi mau ngebut naik motor, enak loh. Coba kalau saya seumuran kayak gini suruh ngebut, mata aja refleks aja udah nggak ada, injak kopi, injak rem aja udah nggak ada refleks. Itu kan namanya cari penyakit sendiri. Sama seperti olahraga lain. Hobi olahraga tinju, pakuk. Tapi saudara umur 60 tahun, coba olahraga tinju. Sekali kena tinju, KO selamanya. Anak saya aja si Philip, olahraga kelebihan, dia olahraga tinju, pukul satu yang kenceng, pok, sengklek dia copot ininya. Olahraga itu harus di-adjust dengan diri kita. Kalau memang kita udah tambah usia, kita nggak perlu olahraga yang berlebihan. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang udah 50 tahun lebih, dia hobi badminton, dia hobi bulu tangkis, dia tetap main. Tapi dia lupa dengan fisiknya, dia lupa dengan kondisinya. Dan olahraga itu bukan mendatangkan kesehatan, malah mendatangkan penyakit buatnya. Berapa banyak yang akhirnya kolaps di lapangan. Ini loh. Kita harus bijaksana dengan olahraga itu sendiri. Lalu, hal lain yang mempengaruhi kesehatan kita, saudara. Ternyata pikiran dan perasaan itu pengaruh kesehatan kita. Kita harus bijaksana memanage pikiran kita, bijaksana memanage kesehatan kita. Karena apa? Karena sesuatu yang overload pada diri kita, apalagi pikiran kita yang overload, itu mendatangkan penyakit, saudara. Mendatangkan penyakit. Sesuatu yang overload itu mendatangkan penyakit. Saya berpikir kenapa bisa begitu ya? Oh, saya ngerti deh. Saya ngerti karena apa? Karena kita umpamanya menghadapi sesuatu persoalan, sesuatu masalah, kita berusaha mecahin dengan diri kita sendiri, mikirnya kelewatan,
Akhirnya yang timbul apa? Stres, depresi. Dan ini mengganggu kesehatan. Ini mengganggu kesehatan. Sebenarnya saudara, kalau kita mau jeli, kita mau teliti sedikit, Tuhan tuh udah berpesan soal gini-ginian kepada kita. Hanya terkadang manusia itu lupa. Saudara ingat, dalam 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-13, ada satu firman Tuhan mengatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ingat, perhatikan ini saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang menjadikan beban pikiran kita overload, itu karena kita terlalu berpikir kelewatan, memaksakan diri. Tapi kalau kita pelajari dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan sudah menjanjikan, enggak usah terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Enggak usah berpikir sesuatu kelebihan sampai menimbulkan kamu jadi stres, kamu jadi depresi, akhirnya tubuh kamu sendiri akan melorot kesehatannya. Percaya sama Tuhan. Percaya. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Jangan kita overload. Kita harus bijaksana memanage pikiran kita, bijaksana memanage perasaan kita. Lalu hal yang ketiga hal yang mengganggu kesehatan, berpengaruh kepada kesehatan kita adalah kita harus bijaksana dalam mengatur waktu bekerja. Setiap manusia pasti akan memiliki waktu untuk bekerja. Saudara, kita harus bijaksana. Tubuh ini ada batasannya. Tubuh ini ada kemampuannya. Kalau kita bekerja overload, sekali lagi overload, melebihi dari kapasitas yang ada dalam diri kita sendiri, itu akan mengakibatkan menghancurkan kesehatan kita. Kita nggak bisa membangun pola hidup sehat kalau kita nggak bisa memanage waktu bekerja. Berapa banyak orang sakit karena dia workaholic? Saya udah ketemu beberapa teman saya. Dulu ada teman saya main di waktu saya masih di perkapalan. Saya nggak usah sebutkan namanya. Dia bilang, mumpung masih muda Pak Wid, saya harus kerja selagi masih kuat, saya kerja. Dia kerja siang malam, waduh, rajinnya minta ampun. Orangnya baik, minta ampun, pokoknya ada kesempatan, dia selalu kerja. Akhirnya kejadiannya apa? Dia kena kanker getah bening. Dia udah meninggal. Satu lagi teman saya, dia orang bank. Dia kerjanya tuh siang malam, ini bank juga bank asing. Tiap hari pulang malam, tiap hari pulang malam. Udah itu urusannya tuh hal-hal yang susah, model kayak kredit macet lah, apa segala macam. Ini yang dia urusin. Dia fine-fine aja, dia bilang oke-oke aja. Tapi akhirnya apa? Kena cancer juga. Dan semuanya menurut penyelidikan dokter periksa, akibat overload. Saudara, bijaksana. Bijaksana dalam mengatur pola hidup kerja kita. Tuhan udah memberikan segala sesuatu tuh ada waktunya. Tuhan kasih waktu siang, Tuhan kasih waktu malam. Itu pasti ada tujuannya. Itu berarti segala hal yang ada dalam dunia ini itu ada limitnya, ada batasnya, termasuk dalam diri kita sendiri. Jangan kita paksakan diri kita, mumpung masih muda. Biasanya anak muda pikirannya begitu. Mumpung masih muda, masih kuat, masih segar. Cari duit sebanyak-banyaknya. Tanpa memikirkan kesehatan. Bijaksana, saudara. Bijaksana dalam hal ini. Ini loh. Bijaksana itu pegang pengaruh di dalam kehidupan kita. Bijaksana itu bukan cuman bijaksana dalam hal yang menyangkut hal-hal rohani, bijaksana untuk tidak melakukan hal-hal dosa, tapi perlu bijaksana juga untuk hal-hal jasmani kita. Lalu bagaimana cara membangun pola hidup sehat kita? Hal-hal apa lagi yang harus kita perhatikan selain bijaksana dalam hal-hal kesehatan itu? Nomor 2, saudara, mau nggak mau tetap kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang saya maksudkan dalam mentaati kebenaran firman Tuhan ini, semua banyak yang berkaitan dengan makanan. Saudara, sejak zaman dulu, itu Tuhan tuh sebenarnya Allah itu udah memperhatikan kesehatan kita.
Berapa sering kalau kita baca dalam perjanjian lama, terutama dalam kitab imamat, Allah suka bilang, persembahkanlah lemak itu untuk sebagai persembahan yang berkenan, yang wangi-wangian, yang berkenan kepadaku. Tujuannya apa? Sebenarnya selain tujuan itu untuk mempersembahkan menyenangkan hati Allah, sebenarnya di balik itu Allah tuh punya maksud buat umat manusia. Maksudnya itu adalah demi kebaikan umat manusia. Saudara, lemak enak ya. Apalagi samcen ya, lemak-lemak babi ya. Pak Sugi janjiin saya tuh mau apa? Bikin apa babi panggang, Pak Sugi belum nyampe-nyampe. Itu kan kalau yang kulit-kulitnya tuh yang ada lemaknya itu kan enak banget itu. Nah ini nih sumber penyakit. Allah udah pesan, udah kasih tahu, itu persembahan buat aku. Buat aku, tujuannya tuh supaya kita tuh sehat, jangan makan lemak-lemak seperti ini. Lemak itu menimbulkan kolesterol, menimbulkan penyakit jantung. Tapi kalau saat dulu, saat waktu masih bangsa Israel, masih zaman dulu, Allah kasih tahu, jangan makan lemak ya. Lemak berikan kepadaku. Nanti kalau kamu makan lemak, HDL kamu bisa turun, LDL kamu bisa naik, trigliserid kamu bisa naik. Ya kagak bakal ngerti itu bangsa Israel, karena ilmu kedokteran belum nyampe. Hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan. Dari dulu Tuhan udah memperhatikan, udah menunjukkan firman-Nya buat kita. Ingat ya, kalau kamu harus disunat, anak kecil harus disunat, harus hari ke-8. Kenapa harus hari ke-8? Karena pada saat hari ke-8 itu, bayi itu baru ada dalam tubuhnya, baru memproduksi vitamin K. Vitamin K ini adalah vitamin yang membuat pembekuan darah. Orang ya, seringkali itu suka berpikir begini, aduh, mumpung baru lahir, mumpung masih kecil, nggak berasa sakit katanya. Udah habis begitu lahir, sunat aja dulu, jadi dia nggak berasa sakit. Berapa kali udah banyak kejadian. Begitu lahir hari kedua, hari ketiga, sebelum 1 minggu disunat, kejadiannya apa? Pendarahan nggak pernah berhenti. Diobatin kayak apa? Nggak pernah berhenti. Tapi begitu masuk hari ke-8, itu pendarahan berhenti sendiri. Saudara bisa baca tentang hal ini bukan di kesaksian Kristen aja, dalam buku kesehatan. Dari dulu, segala hal, segala firman yang Tuhan berikan kepada manusia, itu semuanya ada kebaikan-kebaikan kita tentang kesehatan kita. Apalagi yang Tuhan kasih tahu? Banyak. Contohnya apa? Jangan makan makanan yang berkuku belah. Jangan makan ikan yang tidak bersisik, yang tidak bersayap. Yang tidak bersisik, tidak bersayap, itu rata-rata makanannya nggak bagus. Kayak kerang nggak bersisik, nggak bersayap. Itu makanannya tuh racun-racun di laut. Gitu. Hal-hal seperti ini semua yang Allah berikan itu untuk kesehatan manusia. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa saya katakan kita harus memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Mau nggak mau kita harus mengikutinya. Karena Tuhan punya maksud di balik itu sendiri. Supaya kita bisa hidup sehat. Coba saudara, bablas aja. Makan aja lemak terus. Sikat aja terus. Wah ini sehat sih. Kejadiannya apa? Ya itulah. Mungkin salah satu Pak Sugi belum nganterin itu babi panggang itu supaya saya sehat ya Pak ya. Gue Pak bercanda Pak. Enggak. Itulah firman Tuhan. Kita harus perhatikan firman Tuhan. Lalu saudara, hal ketiga yang terakhir, bagaimana kita caranya membangun pola hidup sehat. Ini hal yang terpenting. Adalah kita harus mampu mengendalikan diri kita. Dalam Amsal 25 ayat 28 kalau nggak salah. Firman Tuhan katakan, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, itu seperti kota yang roboh temboknya. Dengan kata lain, orang yang nggak bisa mengendalikan dirinya, segala hal bisa terjadi apapun dalam hidupnya. Kota yang roboh temboknya itu musuh kapan waktu mau nyerang itu bisa. Kapan waktu musuh mau hancurin dia bisa. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita mau bisa membangun pola hidup sehat, kita harus mampu mengendalikan diri. Karena kalau kita mampu mengendalikan diri, berarti kita akan mampu bersikap bijaksana. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita, maka kita akan mampu juga untuk mampu untuk menjalankan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Saudara, Tuhan mau tubuh kita selalu sehat.
supaya lewat tubuh yang sehat ini, kita bisa menjadi satu persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu setiap anak-anak Tuhan, kita patut untuk memiliki tubuh yang sehat ini. Belajar, mari kita bijaksana membangun tubuh yang sehat ini, bijaksana dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan kita. Kita belajar untuk selalu mentaati firman Tuhan yang Tuhan telah katakan, yang semuanya bisa menyangkut kesehatan tubuh kita, dan belajar untuk mengendalikan diri kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita menyanyikan, saya ajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Hatiku percaya pada firman-Mu, pada janji-Mu. Jiwaku bersorak menantikan-Mu, mengharapkan-Mu. Datanglah Tuhan, jamahlah hidupku, nyatakan kerinduan-Mu, ku mau hidup untukmu. Berjalanlah bersamaku, tuntun setiap langkahku. Ingin mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu dengan seluruh hidupku. Tetaplah di hatiku, ajarku mengenal-Mu, ya hidupku memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu selamanya. Seumur hidup. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Saat ini Kak Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami harus bisa merawat tubuh kami dengan sebaik-baiknya. Membangun pola hidup sehat bagi tubuh sendiri. Supaya tubuh kami bisa kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Untuk memiliki tubuh yang sehat, untuk memiliki tubuh yang berkenan kepadamu, kami patut untuk memelihara tubuh ini. Kami harus hidup bijaksana dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan ini. Dan kami pun patut untuk mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang telah Kau tetapkan sejak jauh-jauh hari, agar kami bisa memiliki hidup yang sehat. Bapa, ajar dan ingatkan kepada kami juga, supaya kami bisa terus mengendalikan diri kami dalam segala hal di kehidupan ini. Supaya kami bisa hidup teratur, bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar memiliki tubuh yang sehat, tetapi lebih daripada itu, hidup kami benar-benar berkenan padamu. Terima kasih buat firman-Mu di pagi ini, Bapa. Meteraikan itu dalam loh hati kami yang paling dalam. Terus ingatkan tentang hal ini dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Karena kami mau hidup hanya untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari lambaikan tangannya. Haleluya. Baik, saat ini kita akan siapkan juga
persembahan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berikan persembahan untuk pekerjaan dan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan ini. Nanti dengan hormat saya minta untuk Nyak yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kau sudah berkati kami Tuhan oleh firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, menegur kami Tuhan, supaya kami boleh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, Engkau juga berkati firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, kami akan memberikan persembahan, Engkau juga berkati persembahan kami Tuhan, seberapapun itu Engkau juga berkati kami Tuhan, berkati bagi tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati bagi mereka yang belum dapat memberi tapi rindu untuk memberi, Engkau juga berkati mereka Tuhan, di lain kesempatan mereka boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Seperti biasa Bapak Ibu, kita akan pakai QRIS. Mari kita katakan, sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, dalam pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi harapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Terima kasih Bapak Ibu terkasih untuk persembahannya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk pengumuman saya serahkan kepada Ibu Lumin untuk menyampaikan. Shalom, seluruh jemaat Aberta. Ya, selama sepekan ke depan kita akan pada Selasa tanggal 29 pada pukul 10 pagi kaum wanita ada Layarnya ibadah. sudah siap belum ya? Sebentar ya Tante. Layarnya udah bisa di-share screen? Paulus sudah dapat ya kiriman filenya? Ya, sudah ada. Ya. Oke, saya lanjut. Ya. Untuk Selasa tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 10 pagi halo. Saya lanjutkan. Untuk sekolah minggu online secara jam 10 pagi pada hari ini untuk oma, untuk mama atau papanya dapat mengingatkan anaknya untuk online anak-anaknya untuk sekolah minggu. Kemudian untuk Selasa 29 Maret pukul 10 pagi kaum wanita tetap ada online yang akan dipimpin oleh Ibu Grace Tobing.
mulai April 2022, seluruh ibadah GBI Aberta akan kembali tatap muka. Untuk kaum muda pada Sabtu tanggal 2 April pukul 18 sudah dapat diadakan tatap muka juga dengan acara sharing. Ibadah hari Minggu tanggal 3 April pukul 8 pagi sudah kembali tatap muka yang akan dilayani oleh Pendeta Carmelia Suyanto. Pada hari Minggu yang akan datang, kita semua dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus dan jemaat diberi kesempatan untuk mengembalikan pepuluhan milik Allah. Untuk selanjutnya, baptisan air akan diadakan pada bulan Paskah ini. Calon baptisan air adalah 1. Moses Ferdinand Komala, 2. Darlin Frances Kristiani, 3. Leni Suryani, 4. Artiani Waruwu, 5. Alifa Heksa Pramudia. Demikian warta untuk seminggu ke depan. Apakah ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala atau dari Ibu Lia? Kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur pada hari Minggu ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memberkati kami. Dimanapun kami berada, Engkau tetap ada di samping kami. Tetap memberkati nyanyian kami, pujian kami. Karena Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekali lagi ya Bapak, kami mengucap syukur untuk semua keadaan kami ini. Kami percaya Engkau selalu menuntun kami ke arah jalan yang benar. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, di mana firman-Mu menegur kami untuk pola hidup kami. Ajar kami terus-menerus, ingatkan kami terus-menerus, agar kami dapat menjaga tubuh kami. Biarlah tubuh kami ini kami menjadikan persembahan yang hidup kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati PDM Bapak Wiwi Karta Elia. Engkau memberkati, Engkau juga menunjukkan rahasia-rahasia firman-Mu kepada beliau. Biarlah semua ini kemuliaannya hanya untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami. Engkau menjaga kesehatan beliau ya Tuhan. Engkau menemani dikala beliau merasa sendiri. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Termasuk keluarga besarnya, anak-anaknya, menantu-menantunya, juga cucu-cucunya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang sedang sakit. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mungkin juga ada jemaat yang berasa pengumulan dalam hidup mereka. Kami percaya Engkau yang akan mengangkat segala pengumulan jemaat-jemaat Aberta. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami bawa juga dalam doa untuk rencana tatap muka pada hari Minggu yang akan datang. Kiranya kami dapat lebih lagi untuk datang hadir di dalam rumah-Mu. Dalam rumah-Mu yang kudus kami dapat mempersembahkan pujian-pujian kami. Mendengar nasihat-nasihat kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa untuk pandemi ini ya Tuhan. Biarlah pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Biar kami kembali dapat hidup normal kembali ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Tanah air kami. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan segala para menteri untuk jajaran kabinet ini Tuhan. Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Biar mereka
dapat memimpin Indonesia ini menuju negara yang lebih baik, negara yang lebih maju. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini, hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Untuk doa berkat kami serahkan kepada Ibu Gembala. Pada saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk hamba-Mu pada MWI Karta Elia yang Tuhan sudah berikan kesempatan, Tuhan sudah berikan waktu dan Tuhan pakai dia untuk menyampaikan firman-Mu pagi ini. Dan kami percaya firman yang disampaikan tidak akan berlalu demikian saja, tetapi menjadi pelajaran, mengingatkan kami, mengajar kami akan segala apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya untuk kebaikan kami. Itu sebabnya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu baginya, sehingga dimanapun Kau utus dia, Kau dapat pakai dia, Kau memberkati dia, sehingga dia menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak PDMW Karta ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesusku, terima Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat siang semuanya, Tuhan memberkati.